Gereja Pentekosta Indonesia sangat berduka dengan dipanggilnya pulang oleh Bapa di surga, yaitu Bapa yang kita kasihi, orang tua kita, senior kita, perintis, selaku ketua majelis raja, yakni Bapak Pendeta Yesa Pesik pada tanggal 7 Maret 2016. Berdasarkan rapat pleno majelis daerah dan putusan majelis pusat, komposisi majelis daerah mengalami perubahan dengan ditunjuknya Pendeta Sir John Palese menggantikan posisi ketua. Sir John Palese yang dimaksud adalah saya sendiri. Perubahan komposisi majelis daerah setelah berpulangnya Bapak Pendeta Sir Pesik sebagai pengurus harian, Ketua Sir John Palese, Wakil Ketua 1 Pendeta Daniel Oro, Master Pendidikan, Wakil Ketua 2 Pendeta Thomas Hite, Master Teologi, Sekretaris Pendeta Ari Kensen, Master Teologi, Wakil Sekretaris Pendeta Ervan Samangi Lailai, Sarjana Teologi, Bendahara Pendeta Daron A. Kunjung, Sarjana Teologi, Wakil Bendahara Pendeta Dolphy Ngayo, Sarjana Teologi. Biro. Yang pertama, organisasi. Pendeta Alam Hope Simanjuntak, Sarjana Teologi. Biro Penginjilan, Pendeta Nikotu STH. Biro Pengembalaan, Bambang Yernia Bambang Susilo, yang baru ini telah juga kembali ke pangkuan Bapak di surga. Pembinaan warga jemaat, Pendeta Birona Tarigan MTH. Biro Pendidikan Protokol, Sarjana Pendidikan STH. Diakonia Sosial, Samuel Prato Raharjo MTH. Biro Pembangunan, Ronald L. Lombard MTH. Pertumbuhan Gereja Yehezkiel Bonari, Litbang oleh Pendeta Penanti Sitorus, Sarjana Teologi. Multimedia, Pendeta Jeffrey Matulangi, Sarjana Teologi. Badan Penasehat yang pertama adalah Pendeta P.A. Manalu, Pendeta Rosemary Sijite, Pendeta Zetlako. Yang ketiga, program kerja majelis daerah Gereja Pentekosta Indonesia Sabakti 2012-2017. Program pelayanan majelis daerah Kalteng dibuat dalam 3 cakupan besar, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Maksudnya, untuk jangka pendek akan dilaksanakan program dalam 1 tahun ke depan, selanjutnya 2 tahun akan dievaluasi dalam kerja sekaligus menetapkan program jangka menengah dan jangka panjang sampai dengan akhir periode. Program kerja tersebut meliputi biro organisasi. 1. Mengadakan sosialisasi anggaran dasar anggaran rumah tangga melalui rayon-rayon bekerja sama dengan biro pertumbuhan gereja. Yang kedua, mengadakan seminar kepemimpinan dan organisasi bersama biro penggembalaan dan biro pertumbuhan gereja. Yang ketiga, bekerja sama dengan biro penggembalaan mengadakan kunjungan di setiap sidang jemaat yang teridentifikasi bermasalah dengan mencari penyelesaian masalah atau mencari solusi. Biro penggembalaan mengadakan seminar penggembalaan berdasarkan rayon-rayon. 1. Rayon 1 Kota Waringin Barat, Kabupaten Sukamara, Lamandau, Seruyan, Sampit, dan Parenggian. Rayon 2 Kabupaten Katingan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kapuas. Yang ketiga, Kabupaten Barito, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya. Mengadakan kunjungan di setiap sidang jemaat yang teridentifikasi bermasalah, bekerja sama dengan biro organisasi untuk
untuk mencari penyelesaian masalah, mengadakan konferensi studi pengembangan. Sebelum saya membacakan selanjutnya, saya akan minum dulu. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, Biro Pertumbuhan Jemaat mengadakan seminar pertumbuhan gereja bekerjasama dengan Biro Organisasi dan Biro Penata Warga Jemaat, mengadakan pendataan secara berkala pertumbuhan jemaat mulai dari jemaat anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa, bekerjasama dengan Litbang mencari solusi demi efektivitas pertumbuhan sidang jemaat. Biro Penata Layanan Warga Jemaat. 1. Komisi Daerah Pelayanan Anak-anak Pentakosta mengadakan Natal dan Paskah anak yang mulai dari Palangkaraya. Pada tahun-tahun berikutnya diadakan secara bergiliran di kabupaten-kabupaten, mengadakan KKR anak dan bekerjasama dengan Biro Pendidikan saat melakukan pelantikan bagi guru-guru sekolah minggu. Yang kedua, Komisi Daerah Pelayanan Remaja Pentakosta. A. Paskah bersama, Natal bersama, KKR bersama per wilayah, Jutkem gabungan dengan PEPAP dan PEMAP pada bulan Juni 2013. 3. Komisi Daerah Pelayanan Pemuda Pentakosta. A. Paskah bersama, Natal bersama, KKR remaja per wilayah. D. Jutkem gabungan dengan PEPRAP, PEMAP pada bulan Juni 2013 dan 2016. Komisi Daerah Pelayanan Mahasiswa Pentakosta. Paskah bersama, Natal bersama, KKR remaja per wilayah, Jutkem gabungan dengan PEPRAP, PEMAP pada bulan Juni 2013 dan 2016. Catatan, Komisi Pusat PEMAP telah menuju Palangkaraya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Tatap Muka Tingkat Nasional Pertapnas dan Kapker Baldinkam mahasiswa pada tanggal 5 sampai 7 Maret 2013 yang lalu. 5. Komisi Daerah Pelayanan Warga Wanita Pentakosta mengadakan seminar wanita Pentakosta. Komisi Daerah Pelayanan Pria Pentakosta mengadakan seminar pria Pentakosta. 7. Komisi Daerah Pelayanan Anak-anak Hamba Tuhan mengadakan pendataan anak-anak hamba Tuhan se-Kalimantan Tengah, seminar dan KKR 2016 di Moratebe, Kabupaten Barito Utara. 8. Komisi Daerah Penginjilan mengadakan kegiatan penginjilan ke wilayah-wilayah, mengadakan pelatihan penginjilan. Saya ulangi, Komisi Daerah Penginjilan bagian B mengadakan pelatihan penginjilan. 9. Daerah Pelayanan Usahawan dan Profesi Pelgrup inventarisasi para usahawan dan profesi Pentakosta se-Kalimantan Tengah, pelantikan usahawan baru dalam jemaat, pembentukan jemaat ekonomi kelompok usaha bersama, koperasi, pertemuan rutin para usahawan dan profesi Kalimantan Tengah, lembaga berkala di tingkat daerah dan wilayah. Biro Pendidikan meningkatkan legalitas para pendidik, mengadakan seminar yang berhubungan dengan doktrin GPDI, membuat literatur doktrin GPDI dan dibagikan kepada gembala-gembala sidang jemaat. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan sekolah Alkitab Palangkaraya. Biro Diakonia Sosial menyalurkan permohonan bantuan untuk hamba Tuhan yang membutuhkan
mengupayakan kegiatan skala daerah untuk mendukung pengisian kas daerah, basar dan kalender. Yang ketiga, bekerja sama dengan Komisi Daerah dan usahawan dan profesi untuk menjalin hubungan, mengadakan ibadah rutin pada profesional lingkup DPD Kalimantan Tengah. Biro Pembangunan menginventarisasi bangunan-bangunan gereja Kalimantan Tengah, permanen semi permanen, menyalurkan bantuan dana pembangunan setahun ditargetkan 15 gereja dengan bantuan masing-masing 3 juta rupiah, dan pada tahun 2015 dinaikkan menjadi 5 juta rupiah per gereja. Menginventarisir bantuan-bantuan rumah ibadah yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Biro Penginjilan melakukan pemetaan wilayah jangkauan untuk penginjilan Kalimantan Tengah, melakukan observasi lapangan untuk penginjilan pada satu suku, yaitu suku Siak yang berada di dan suku Danau di Hulu Atingan, mengadakan kunjungan penginjilan secara rutin ke wilayah-wilayah, mengadakan kembali pelatihan penginjilan khusus EE, mengadakan KKR dan penginjilan disertai dengan pelayanan sosial, mengadakan musyawarah kerja Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2014 di Cahu, mengadakan musyawarah kerja bulan November 2016 di Kuala Kapuas, mengadakan ulang tahun DPD di Pelataran pada November 2016. Keputusan-keputusan Majelis Daerah Kalimantan Tengah: 1. Diharapkan hubungan Majelis Daerah dengan Majelis Wilayah dapat terjalin baik. Bila ada anggota MD dan wilayah yang bersangkutan, maka anggota MD harus proaktif membantu dan mendukung wilayah setempat dan tidak boleh bertindak arogan. Majelis Wilayah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, melaksanakan program kerja di wilayahnya dengan tetap berkoordinasi dengan Majelis Daerah. Setiap masalah yang terindikasi di setiap sidang jemaat, Majelis Wilayah harus cepat tanggap menanganinya dengan prosedur yang benar. Bila terjadi perpindahan atau mutasi gembala satu wilayah ke wilayah lain Kalimantan Tengah, harus melalui prosedur yang benar dengan melaporkan kepada wilayah sebelumnya akan pindah mutasi ke wilayah baru dengan menyampaikan alasan perpindahan. Majelis Wilayah akan mengecek data lapangan. Bila benar, sehingga diambil satu keputusan. Satu lembaga. Bila ada hamba Tuhan akan masuk ke Kalimantan Tengah, harus membawa surat pengantar pindah dari Majelis Daerah asal. Surat tersebut ditujukan kepada Majelis Daerah DPD Kalimantan Tengah. 6. Penempatan gembala yang akan digembalakan jemaat ditangani oleh Majelis Wilayah setempat, dilaporkan kepada Majelis Daerah dengan pengawasan wilayah, diberikan surat tugas penggembalaan. Masa berlaku surat tugas penggembalaan maksimal 2 tahun. Yang selanjutnya Majelis Wilayah akan melaporkan kepada Majelis Daerah untuk dilanjutkan dengan penertiban surat keterangan pelayanan. Pelantikan gembala jemaat dilakukan oleh Majelis Daerah. Pada alumni sekolah-sekolah Alkitab yang akan melayani Kalimantan Tengah harus membawa surat pengantar dari sekolah Alkitabnya. Surat tersebut ditujukan kepada daerah Majelis Wilayah yang akan dituju. Bila wilayah akan meminta tenaga hamba Tuhan ke sekolah Alkitab, surat permintaan tenaga hamba Tuhan ditembuskan kepada Majelis Daerah sebagai kontrol daerah. Hamba Tuhan yang bepergian ke luar daerah harus bersurat pengantar bepergian wilayah, tunjukkan kepada Majelis Daerah, kemudian MD mengeluarkan surat keterangan bepergian. Lama bepergian maksimal 2 bulan, jadi dikeluarkan surat
keterangan bepergian. 10. Perkunjungan hamba Tuhan dari satu sidang ke sidang lainnya, Kalimantan Tengah, harus memberitahukan terlebih dahulu kepada gembala yang akan dituju, jangan mendadak kecuali undangan. Gembala Ibu Rohani wajib mengikuti sekolah kitab Gereja Pentakosta Indonesia minimal tingkat 1. Diharapkan kerjasama dari gembala-gembala sidang atas program gerakan G1000 di sidang jemaat lokal per bulan penyetoran yang dilakukan masing-masing melalui bendahara wilayah ke rekening MD Kalimantan Tengah, Bank BRI nomor rekening 02 430 0067 64535. Seluruh gembala jemaat wajib menyetorkan perpuluhannya kepada bendahara MD. Cara penyetorannya bisa kolektif melalui bendahara majelis wilayah. Biaya perjalanan untuk tugas-tugas masjid daerah, anggota masjid daerah sebagai berikut: pada tingkat daerah 50%, pada tingkat nasional 100%. Bantuan sekolah Alkitab Palangkaraya 2 juta per angkatan. Untuk utusan pembangunan dan diakonia gembala-gembala berhubungan dengan diakonia sosial sebagai berikut: pembangunan 5 juta skala prioritas. B. Perintisan dan sewa kontrak rumah 3 juta untuk setahun saja. Yang sakit opnam 500.000 rupiah, sakit operasi 1 juta rupiah, melahirkan biasa 500, melahirkan dengan operasi 1 juta, kalau meninggal dunia 2 juta ditambah arangan bunga, yang jumlahnya 500.000 rupiah. Demikian laporan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban pelayanan pekerjaan Tuhan di Kalimantan Tengah, serta disampaikan dalam musyawarah daerah yang 9 Gereja Pentakosta Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kami menyadari dalam hal periode yang sudah berjalan banyak kekurangan, keterbatasan, banyak yang belum dicapai. Pengurus majelis daerah 2017-2022 akan datang akan membuat sesuatu terobosan yang baru demi perbaikan kita ke depan. Demikian laporan ini saya sampaikan. Semoga berkenan di hati saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati kita. Demikianlah laporan saya. Tuhan memberkati. Amin. Hadirin sekalian, saya baru saja membacakan laporan pertanggungjawaban daerah. Saya yakin banyak kekurangannya, kelemahannya, tapi yang akan datang melalui akan pusat akan memberi tunjuk pada kami supaya semakin hari sangat baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu laporan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah mewakili seluruh majelis daerah periode 2012-2017, dan karena mengingat waktu kita akan maju terus pada pemandangan umum, kita sudah masuk pada paripurna yang ketiga. Paripurna ketiga pemandangan umum wilayah, dan akan dituntun wilayah 1 dan wilayah 4 oleh Bapak Wakil Bendahara Bapak Dolfi Ngayo Esther. Terima kasih buat kesempatan. Kita karena mau berjalan terus, kita akan mulai dengan pemandangan atau satu masukan dari Majelis Wilayah 1 untuk laporan Majelis Daerah.
itu bukan laporan ketua sebenarnya, karena laporan majelis daerah kolektif ini majelis daerah. Jadi silakan untuk wilayah 1, kami persilakan kalau bisa diberikan tempat ke depan ada mic-nya untuk menyampaikan pandangannya tentang laporan pertanggungjawaban majelis daerah periode 2012-2017. Wilayah 1. Oh, sudah ada di atas ya. Atau turunkan aja sudah lebih enak lagi melihat. Mereka, apalagi dekat-dekat majelis pusat, mereka grogi memberikan ini sanggahan kalau dekat majelis pusat. Ya. Sampaikan nama dari wilayah 1, dipersilakan. Waktunya paling lambat 5 menit. Oh 5. Ya. Ya. Sumin ya. Apa yang disampaikan oleh ketua? Jadi jangan keluar dari rule-nya. Terima kasih. 2 menit saja lah, jangan terlalu panjang. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Majelis Wilayah 1. Saya Titus Suprapto, Ketua Majelis Wilayah 1. Yang terhormat pimpinan sidang beserta anggotanya. Saya akan menanggapi waktunya 2 menit dan secara umum sudah bagus, sudah berjalan. Saya melihat program-program yang disepakati bersama dan hanya ada 2 yang saya ingin sampaikan supaya untuk ke depan bisa dilaksanakan. Yang pertama yang tertinggal kemarin adalah pembuatan kartu pendeta. Pembuatan kartu pendeta itu juga sudah menjadi program kemarin, namun tidak terrealisasi. Dan yang kedua, memang agak sedikit terlambat untuk penanganan permasalahan penggembalaan, khususnya di Marturia. 2 itu saja, dan nanti yang lain akan disampaikan oleh majelis wilayah yang lain. Puji Tuhan, secara umum sudah berjalan dengan baik setiap program. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk wilayah 1, respon yang positif. Kita lanjut dengan wilayah 2. Wilayah 2. Siap-siap wilayah 3 supaya tak terlalu banyak waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kami hormati putusan Majelis Pusat yang sudah hadir, dan yang kami hormati Ketua Majelis Daerah bersama jajarannya, dan yang kami hormati peserta musyawarah daerah wilayah 1 sampai dengan 16 dan para undangan yang kami cintai. Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengar tanggapan dari Ketua Majelis Daerah, yaitu laporan pertanggungjawaban. Pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Jadi tadi yang tanggapan kami sebagai Majelis Wilayah 2 Sukamara, saya sendiri Pendeta Luli Lubis sebagai ketua, bahwa program-program tadi masih banyak yang tidak terrealisasi, dan biarlah majelis daerah yang sudah berjalan dan sebentar akan habis akan selesai, dan jangan kita menunggu bola, tapi harus jemput bola ke wilayah-wilayah dan berkoordinasi dengan 16 wilayah sehingga program itu bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah nanti pengurus
Majelis Daerah Kalimantan Tengah yang terpilih, biarlah mempunyai misi dan visi yang profesional seperti yang disampaikan oleh Majelis Pusat Bapak Pendeta Nalweo, bahwa harus menjadi dedikasi, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Majelis Pusat ya harus berisi. Dan hanya itu penyampaian kami sebagai pengurus Majelis Wilayah 2 Sukamara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah pertanggungjawaban majelis daerah ini diterima atau ditolak? Baik. Baik, diterima. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan. Dengan catatan, ya diterima dengan catatan. Ya, terima kasih. Wilayah 1 tadi diterima ya tadi. Wilayah 1 ya, diterima dengan catatan juga. Sekarang wilayah 3. Kita dengar wilayah 3. Siap-siap wilayah 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari wilayah 3. Yang saya hormati Bapak Utusan Majelis Pusat dan Mas Daerah dan jajarannya, dan rekan-rekan saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan untuk bermusyawarah pada saat pagi hari ini, untuk memberikan satu pandangan umum kepada laporan Mas Daerah. Yang pertama, saya tadi belum mendengar tentang laporan keuangan. Ya, jadi saya harapkan untuk menyampaikan laporan keuangan, ada saldo atau tidaknya, supaya kami bisa menjelaskan. Kemudian tentang program Mas Daerah tentang pendidikan, mungkin sempat terhenti dengan satu hal, namun mau diteruskan kembali nanti di periode yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah pelantikan pendeta. Sampai hari ini saya sangat mengharapkan supaya pelantikan pendeta itu ada SK-nya, sehingga kita bisa mengingat kapan kita dilantik. Jadi selama ini tidak ada SK-nya atau misalnya tanda sertifikatnya dalam pelantikan, baik pendeta pembantu, mudah-mudahan maupun pendeta penuh. Jadi saya mohon ke depan bisa memberikan itu kepada seluruh pendeta yang dilantik. Yang selanjutnya adalah mohon kepada Majelis Daerah untuk setengah menit lagi. Ya, memberikan satu keputusan atau ketegasan dalam menyelesaikan satu persoalan-persoalan di wilayah, supaya wilayah tidak menjadi ngambang ketika mengambil satu keputusan. Dan ini sebagai koreksi kami, karena beberapa kali Mas Daerah menyelesaikan masalah di wilayah kami tidak menyelesaikannya dengan tuntas, sehingga persoalan-persoalan masuk menjadi persoalan yang blunder di tengah-tengah wilayah. Oleh itu ke depan kalau saya mengharapkan demikian. Terima kasih. Diterima atau ditolak? Secara keseluruhan laporan Majelis Wilayah Majelis Daerah diterima, namun dengan catatan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati. Secara tambahan, karena saya menyangkut keuangan, kas terakhir 12 juta untuk berbulan, 12.448.681 rupiah. Gerakan 1000, 2.209.000. Ini laporannya akan dibagi sebentar, sudah ada. Jadi laporan terakhir sudah ada di sini ya. Bersama ketua-ketua wilayah nanti berhubungan dengan kami untuk mengambil laporan-laporan keuangannya. Ya. Per wilayah akan mendapat satu laporan. Terima kasih. Sekarang sambil jalan apa-apa. Laporan dari Majelis Wilayah 4 dipersilakan. Apa saudara takut apa? Tanggapan dari Majelis Wilayah 4.
yang kami hormati, Siap-siap ya 5. yang kami hormati putusan Majelis Besar, yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami hormati Bapak Ibu para hamba Tuhan beserta Musda Altan 2017. Izinkan kami dari Majelis Wilayah 4 Kabupaten Surian pada saat ini menyampaikan pemandangan umum atas laporan Majelis Daerah periode ini. Saya Donald Stephen Wakari selaku Ketua Majelis Wilayah 4 Surian, Sekretaris Bapak Pendeta Jeffrey Moret Soran, dan Bendahara Bapak Pendeta Sakaria. Kami dari Majelis Wilayah 4 menerima laporan daripada Majelis Daerah. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Majelis Wilayah 4 dan juga seluruh gembala-gembala sidang yang ada di wilayah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Majelis Daerah yang telah melaksanakan tugas kerja selama periode ini. Kami juga memohon maaf apabila di wilayah kami ada kekurangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri aplaus, jangan tegang. Beri aplaus untuk wilayah 4. Wilayah 5, sudah siap? Saya diberi kesempatan sampai wilayah 6 sekali ini memimpin. Wilayah 5. Siksa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati utusan Majelis Pusat, Ketua, kemudian yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran Majelis Daerah, Majelis Wilayah dari 1 sampai 16, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dendri Dialu. Saya sebagai Sekretaris Majelis Wilayah 5 Sampit. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Majelis Daerah dalam hal ini laporan pertanggungjawaban, pada dasarnya kami menerima laporan yang sudah disampaikan tadi, walaupun saya pribadi diakui ada begitu banyak kekurangan. Tadi sedikit disentil soal mungkin pengaruh atau faktor alam, tapi kami tetap mengapresiasi ya kinerja dari Majelis Daerah masa bakti 2012-2017, tapi tidak berlebihan juga pada kesempatan ini kalau kami memberikan catatan. Catatan kami yang pertama adalah selama masa kerja kami di wilayah 5 ada beberapa semacam keluhan yang kami sampaikan kepada Majelis Daerah. Dalam hal ini bisa disampaikan oleh Majelis Wilayah yang lain tentang permasalahan-permasalahan yang memang harus ditindaklanjuti oleh Majelis Daerah, karena kami menyadari kewenangan kami Majelis Wilayah sangat terbatas. Tapi pada kenyataannya ada beberapa yang sangat urgent yang sampai mungkin saat ini belum ditindaklanjuti. Ya mungkin itu catatan. Ya mungkin Majelis Daerah mengetahui ada beberapa hal yang kami pernah sampaikan. Kemudian yang lain, yang kedua saya cepat, yang kedua jatah pelantikan pendeta. Seingat kami waktu Mukernas di Medan, kebetulan pada waktu itu saya dilantik pendeta penuh, kami wilayah 5 ada jatah 2 orang. Salah satu adalah pendeta muda Martin Luther Bella yang ketika tidak dilantik di Mukernas di Medan akan dilantik di Musda, dan setidaknya mungkin hari besok. Tapi yang kami dengar jatah pelantikan pendeta untuk Kotim hanya 1 orang, dan itu adalah Ibu Elvi Ningsi yang kemarin tidak sempat dilantik di Mubas. Jadi harapan kami kalau bisa ditanggapi untuk hal ini,
Karena kami pengurus wilayah walaupun tinggal hari ini, setidaknya kami boleh memberikan hal yang baik. Ya, ada rekan kami ini mempertanyakan untuk status kependetaannya. Nanti kami minta tanggapannya. Kemudian yang lain, ya tadi sudah 2. Kemudian ada hal yang lain mengenai terkadang terjadi transisi atau pergantian komposisi majelis daerah yang kami tidak tahu apakah kami yang kurang kopi. Seringkali kami tidak tahu sudah terjadi pergantian. Mohon maaf bagi kami wilayah 5. Jadi setidaknya kalau ada pergantian bisa disampaikan tembusan kepada kami supaya ketika kami berurusan dengan biro-biro tertentu yang terjadi transisi kepemimpinan atau pergantian, kami pun bisa mengerti, bisa mengetahui tiba-tiba sudah ganti. Ketika kami sampaikan kepada rekan-rekan yang lain, ternyata sudah bukan si A atau si B, sehingga bisa sinkron sesuai dengan komposisi. Dengan menit lagi. Oke, mungkin itu masih ada beberapa, tapi itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, pada dasarnya kami wilayah 5 menerima laporan tadi, tapi dengan catatan-catatan yang saya sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih untuk wilayah 5. Ternyata kita punya dinamika organisasi GPD Kalteng berjalan dengan baik, dengan respon-respon yang menyejukkan. Wilayah 6, dipersilakan. Wilayah 6, Parenggia, Kotim 2 itu. Karena Kotim ada 2 wilayah. Pendeta Maksi ada? Apa didelegasikan kepada sekretaris? Saya tidak tahu. Ada orangnya? Gimana? Kita lewatkan saja dulu. Kita langsung ke wilayah 7. Oh ada? Ya, silakan. Terima kasih. Karena waktu berjalan makin lapar juga. Supaya alurnya baik. Ini panjang sekali nih, paling 1 menit. Jangan dengar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati putusan Majelis Pusat, yang kami hormati pimpinan sidang, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk wilayah 6, seharusnya yang menyampaikan pandangannya adalah ketua, tapi rupanya ketua mempercayakan kepada kami. Jadi untuk pandangan wilayah 6 ini atas laporan Majelis Daerah Kalimantan Tengah ini pada dasarnya diterima dengan baik. Itu saja, sekian dan terima kasih. Betul, saya bilang 1 menit pasti ya. Saya serahkan kepada pimpinan sidang untuk meneruskan laporan selanjutnya. Saya sampai ke daerah. Akan dilanjutkan oleh Biro Organisasi dari wilayah 7 sampai wilayah 12, Pak Lampot Simanjuntak. Baik, puji Tuhan, mungkin langsung saja kami mengundang wilayah 7 untuk memberikan pandangan kepada laporan yang sudah kita dengarkan. Persilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati putusan sebesar, yang kami hormati Ketua Majelis Daerah beserta jajarannya. Secara saya rapor semua ya, Ketua Majelis Wilayah Katingan sampai hari ini. Mudah-mudahan berikut didelegasikan kepada yang lain, diganti yang lain. Jadi sudah dikasih Tuhan, secara umum kami menerima akan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Majelis Daerah terlebih di wilayah kami. Karena baru periode ini ada banyak kunjungan, boleh bilang banyak, ke
wilayah kami, walaupun belum menyentuh ujungnya. Jadi selama ini beberapa kendala dalam pelayanan yang paling dominan adalah faktor alam, ya seperti yang Pak Ketua tadi. Ini betul-betul faktor alam. Jadi lebih murah dari Hulu Katingan lebih murah dari Kasoman ke Jakarta PP daripada beberapa tempat di Hulu Sungai Katingan ke Kasoman. Jadi saya kira itu harus dipertimbangkan karena terkadang dari ujung wilayah satu ke kantor pos atau bank terdekat perlu sekian ratus ribu, sementara yang disetor per bulan cuma beberapa puluh ribu. Jadi saya harap ini dipertimbangkan untuk kemudian tidak sekedar menyalahkan kami wilayah, karena secara finansial kami membiayai secara swadaya bisa seperti itu dari pribadi, dari teman-teman untuk operasional wilayah. Jadi siapa tahu untuk yang berikut ada tunjangan untuk wilayah. Ya, mudah-mudahan untuk operasional. Ya, karena sekali perjalanan ini kami harus renteng untuk beberapa tempat, harus sekali jalan atau kunjungan, misalnya Natal, karena kalau mau pulang pergi dalam Desember mungkin habisnya bisa 10 juta. Jadi di jadwal berurut. Jadi saya kira itu ya titip pesan juga kepada pengurus yang berikut, saya dukung yang menang. Yang menang. Ada beberapa tempat di layanan di Katingan yang sementara membangun, dan semuanya yang dimulai persiapan semua bagus-bagus. Jadi mohon dibantu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Diterima atau tidak? Diterima dengan senang hati. Oke, berikan apresiasi kepada wilayah. Baik, dilanjut wilayah 8. Kami persilakan wilayah 8. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami dari wilayah 8, yang saya hormati Bapak-Bapak Pusat Majelis Pusat, saya hormati pimpinan sidang. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefan Malete, Sekretaris Wilayah Depan Gunung Mas. Setelah mendengarkan pembacaan pertanggungjawaban dari Majelis Daerah tadi, ya kami menerima semua yang sudah disampaikan, meskipun seperti teman-teman juga sebelumnya ya ada catatan ya, karena kami tidak bisa katakan itu berjalan semua dengan baik, tetapi kami juga mengapresiasi semua kerja dari Majelis Daerah, dan meskipun ada beberapa juga yang memang masih kurang begitu, dan kami harapkan juga ke depan ya supaya siapapun nanti yang nantinya akan memimpin, supaya ketika kita buat program ya dilaksanakan semuanya dengan baik ya, karena saya yakin juga nanti siapapun yang terpilih ya pasti bapak-bapak juga kan yang itu, orang-orangnya sama juga sebenarnya, cuma berbeda kepala mungkin nanti seperti itu ya. Jadi kami harapkan begitu, karena kalau kita bicara tentang perubahan ya itu saja sebenarnya, tinggal komitmen saja. Itu harapan kami supaya juga wilayah-wilayah kami juga semakin maju. Dan selanjutnya kami wilayah pengurus wilayah 8 Gunung Mas berterima kasih kepada bapak-bapak Majelis Daerah yang sudah mempercayakan kami sebagai perpanjangan tangan dari Majelis Daerah. Terima kasih kami sudah dipercaya sebagai pengurus Majelis Wilayah. Ya, kami juga sangat bersyukur atas kepercayaan itu. Demikian pandangan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali. Diterima atau tidak laporan? Diterima. Oh, sudah, oke. Baik, lanjut kepada wilayah 9. Kami persilakan, waktunya 2 menit. Wilayah 10 nanti mempersiapkan diri. Puji Tuhan, belum maju sudah ditilang keras. Tapi orangnya saya bersabar loh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Majelis Pusat, Majelis Daerah,
dan jajarannya semua rekan-rekan seluruh wilayah dan nama Tuhan, sesuai dengan laporan dari Ketua Majelis Daerah. Kalau saya secara pribadi juga menyadari apa yang sudah dikatakan dengan banyak minta maaf. Jadi kata minta maaf itu sudah tidak bisa diulang lagi. Kita harus bisa memaafkan karena kita diajar tentang kasih. Semua saya terima. Tapi ada beberapa teman-teman memberi pemasukan sama saya, tolong didengar. Ada beberapa teman yang bilang, berarti kalau teman ini sudah satu wilayah, bantuan untuk rumah ibadah, tolong jangan tumbang tindih. Kalau yang sudah pernah dapat, jangan dikasih lagi. Ya, mungkin ada seperti itu. Ada yang pernah melihat dan dengar, tolong yang dikasih itu orang yang memang butuh, yang belum pernah terima. Ini satu. Terus dulu waktu baru-barunya majelis daerah, ada, kalau nggak salah ingat, Bapak Tommy, ya, ada teman yang kasih saudara sama saya tadi mengumpulkan fotokopi keluarga Pak Tommy untuk ngurus BPJS, kok tidak kelihatan realisasinya sampai hari ini, itu gimana sih? Apa benar itu semua hamba Tuhan waktu itu? Oh iya, berarti nggak salah saya, karena ada yang laporan saya sama saya. Nanti bisa dijelaskan kalau memang ada waktu. Yang ketiga, ada pembagian tugas yang memang kelihatannya tidak pas. Tidak pasnya itu kok banyak yang dikuasai, tidak sesuai dengan fungsi. Jadi ada yang sudah memberi panggilan sama saya, mungkin bukan tugasnya kok dirangkap. Saya tidak mau menyebutkan. Saya harap semua sudah punya hati. Itu saja. Dan saya terima kasih untuk Bapak-Bapak MD sudah mempercayakan sama saya dalam mengurus wilayah yang ada di Pulang Pisau. Dan sudah saya kerjakan dengan baik. Kalau ada kekurangan, saya pribadi dengan sekretaris minta maaf. Ya, dimaafkan juga. Ya, karena GBDI adalah pemaaf, pengasih dan penyayang. Hanya ini catatan saya. Pulang Pisau itu jauh Pak MD. Kalau kita mau ke Pangkuh yang paling ujung, mau ke Pangi yang paling ujung, itu 1 hari. Kalau hujan. Jadi, untuk memudahkan, ya ini terakhir, memudahkan usulan saya minta Pulang Pisau dibagi 2 wilayah. Amin, saudara. Di tempat saya 10 hamba Tuhan, yang bagian Pulang Pisau bawah itu ada 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Kami minta namanya di. Nama saya Margono. Ya, saya asli orang Banyuwangi. Sekalipun airnya keruh tetap wangi. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut kepada wilayah 10. Wilayah 10 Palangkaraya, kami persilakan. Singkat padat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari wilayah 10 yang kami hormati Bapak-Bapak dari Majelis Pusat, juga Majelis Daerah dan jajarannya, dan semua rekan-rekan majelis wilayah dan hamba-hamba Tuhan kita berkumpul di sini. Dari kami dari Majelis Wilayah 10, sebenarnya beberapa hal yang kami sampaikan sudah tersampaikan oleh teman-teman yang lain. Seperti tadi contohnya mengenai pembagian
pekerjaan. Jadi memang kami melihat ada di antara majelis daerah yang dominan, gitu. Jadi dominan untuk melakukan beberapa tugas. Nah itu mungkin yang perlu nanti kita perhatikan. Lalu apa yang sudah kita putuskan juga di Mukerda ya, tentang masalah keuangan. Nanti ke depannya juga harus kita lebih tegas lagi ya masalah keuangan, supaya karena memang masalah keuangan ini sangat menjadi peranan yang penting di organisasi kita. Mungkin dua hal itu saja, dan juga itu sudah diwakilkan oleh teman-teman yang lain. Itu saya kira percaya itu sudah tercatat di majelis daerah dan juga kepada kita semua untuk koreksi ke depan. Kami dari Majelis Wilayah 10 Kota Palangkaraya menerima dengan beberapa catatan yang kami sudah sebutkan di atas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Mercy. Yang selanjutnya adalah wilayah 11. Kapuas. Iya. Ini pasti cepat-cepat. Haleluya. Yang kami hormati pimpinan kami dari Majelis Pusat, Majelis Daerah yang selalu membina kami, rekan-rekan Majelis Wilayah dan kita sekalian, untuk menanggapi laporan Ketua kami, Pak Sirjon Palese. Bagi kami, saya pribadi sangat salut lah, karena bayangkan menggantikan pimpinan kita, pendeta Presik yang dipanggil Tuhan. Saya juga gak nyangka pimpinan Bapak seperti ini, luar biasa bagi saya. Dan mengambil alih pimpinan di tengah jalan kan, karena iya Pak. Dan yang saya rasa memimpin Kalimantan Tengah setelah dipanggilnya pendeta Presik kan pada saat itu gak gampang. Ada banyak keputusan-keputusan yang spektakuler yang kita dengar, walaupun kadang-kadang dengan canda, yang jelas Pak Sirjon membawa warna tersendiri. Jadi selama 5 tahun Kapuas, saya pimpin 2 periode, tidak pernah kami bertengkar. Aman terus kami ini, dan kami juga, kalau medan yang paling berat di Kalimantan Tengah Kapuas, dengan biaya yang sangat besar. Tentang laporan Pak Ketua kami tadi, kami dari Kapuas menerima seutuhnya dengan senang hati. Cuma yang kami lihat sebenarnya ada banyak hal, mulai dari kita Mukerda, Musda, dan berapa kali rapat. Kalau kita buat persentasenya tidak sampai 50% yang utuh. Ada memang yang sebagian yang lain yang kita capai target kita, target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa? Setelah saya pikirkan, kami bicara dengan teman-teman, sebenarnya ketua dan seluruh perangkat majelis daerah adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pintar, keren, dan orang-orang yang gesit. Cuma kenapa majelis daerah tidak bisa bekerja dengan maksimal? Kalau saya boleh sepakat dengan kita semua, terlalu cepat dari antara teman-teman yang mau jadi ketua mencari dukungan. 3 tahun sebelum sudah cari dukungan. Akhirnya majelis daerah kita lihat beda warna. Beda warna. Karena memang terlalu cepat cari dukungan. Akhirnya sibuk membesarkan pengaruh masing-masing yang menurut saya. Bagaimana kalau kita sepakat untuk periode yang akan datang untuk bisa mencari dukungan 6 bulan sebelum musda, supaya bisa maksimal kerja majelis daerah, supaya satu hati kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Tetapi kepada majelis daerah semua kami ucapkan terima kasih. Kami juga, sebagaimana kata teman-teman, kami juga banyak kesalahan kepada bapak-bapak sekalian. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami tetap mohon bimbingan dan dukungan dari kita sekalian. Selamat bermusda. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya wilayah 12. Dikenang dulu teman-teman sekalian, kita dengarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Majelis Wilayah 12 Kabupaten Maluku Timur. Yang kami hormati Bapak-bapak utusan Majelis Pusat, yang kami hormati Majelis Daerah Kalimantan Tengah, dan yang kami hormati wilayah 1 sampai wilayah 16 di Kalimantan Tengah. Puji Tuhan, menanggapi laporan dari Majelis Daerah, kami mewakili gembala-gembala Majelis Wilayah 12 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Daerah, karena selama beberapa tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun melayani, hanya memegang surat tugas penggembalaan. Tetapi di periode ini, tahun lalu Majelis Daerah sudah bisa mengeluarkan SK penggembalaan kepada kami gembala-gembala di Kalimantan Tengah. Kami sangat berterima kasih, sangat penting. Kalau kartu pendeta itu belum jalan, mungkin kita memaklumi. Sudah berapa kali kita bikin pas foto tapi tidak jadi-jadi, ya, tidak apa-apa. Yang penting SK-nya sudah bisa kami pegang. Dan puji Tuhan, laporan pertanggungjawaban Majelis Daerah periode 2012-2017 kami menerima dengan senang hati. Puji Tuhan, terima kasih. Namanya Pak kalau di Nama Pendeta Hengki Awendatu, Ketua Majelis Wilayah, dan Pendeta Misa Menko Sekretaris, Pendeta Stefanus Bendahara. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Berikan aplaus dulu buat Bapak. Terima kasih kembali kepada Cek. Terima kasih kepada Pak Lamhot Biro Organisasi. Selanjutnya kita maju terus wilayah 13 sampai 16, nanti dipandu oleh bendahara kita Bapak Pendeta Darul Unjuk Nipang Kalimandayak. Terima kasih karena mengucapkan waktu kita. Kita langsung saja wilayah 13 selanjutnya. Siap-siap wilayah 14. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai Ketua Wilayah Barito Selatan, Pendeta Melki Walupo, dan yang saya hormati pimpinan Majelis Pusat, pimpinan Majelis Daerah, yang saya hormati Ketua-Ketua Wilayah dari wilayah 1 sampai wilayah 16. Laporan pertanggungjawaban dari Majelis Daerah kami tanggapi dengan baik. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa mengenai masalah-masalah yang terjadi di Barito Selatan, khususnya masalah pekerjaan Tuhan atau hal-hal yang belum diselesaikan, dan ini menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Daerah ke depan nanti. Contohnya inventaris Majelis Daerah, inventaris GPDI, yaitu bangunan-bangunan gereja yang memang sudah tidak layak pakai lagi. Ada 5 bangunan gereja yang sudah tidak layak pakai lagi. Jadi ada gereja yang sudah dibongkar orang. Jadi ini menjadi satu bahan pertimbangan dari Majelis Daerah bagaimana ke depannya. Dan yang kedua, kami juga memohon bantuan Majelis Daerah kepada hamba Tuhan yang memang masih perlu bantuan. Contohnya ada hamba Tuhan yang sudah 10 tahun tinggal di pastori ukuran 3x4, sudah 10 tahun. Jadi itu aja yang menjadi bahan masukan dari kami dan bahan pertimbangan dari Majelis Daerah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Terima kasih. Yang belum diselesaikan nanti akan diselesaikan di program berikutnya. Nah, sekarang Majelis Wilayah 14 Belitung Utara. Terima kasih kesempatan untuk terkait dalam pandangan umum. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Pusat, yang terhormat Bapak Majelis Daerah Kalimantan Tengah, dan rekan peserta musda yang hadir pada saat ini. Pada prinsipnya kami menerima laporan pertanggungjawaban Majelis Daerah, namun dengan catatan yang mungkin sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan Majelis Wilayah yang terdahulu, itu ada catatan-catatan. Yang pertama, catatan kami untuk kedepannya, khususnya di dalam tugas biro-biro yang ada di jajaran Majelis Daerah itu kurang maksimal. Kenapa kami katakan demikian? Ada sudah ditunjuk biro-biro tersebut itu tidak bekerja dengan sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, mengenai kartu pendeta tadi sudah sampaikan, itu juga menjadi catatan kami. Kemudian masalah bantuan, ada beberapa tahun yang lalu di prodi ini itu ada dari biro, saya tidak boleh sampaikan bironya, Pak, sudah menyampaikan ke kami Majelis Wilayah yang ada, siapkan proposal untuk membangun bantuan bangunan gereja. Kami semua dari wilayah hamba Tuhan yang ada di wilayah itu menyampaikan, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Makanya ini adalah sebagai catatan. Kalau memang diberikan kami untuk mengajukan proposal, itu dijawablah dengan jelas apa kendalanya, apa masalahnya, sehingga kami dari Majelis Wilayah juga menyampaikan ke kawan-kawan gembala-gembala bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebagai catatan. Mungkin ini minta dibuat secara khusus di rapat-rapat komisi nanti sebagai catatan dari kami semua, dari Majelis Wilayah. Bukan hanya membahas kita ini saja, tapi yang tertuju, cuman jangan ya kata-kata saja ya. Jadi itu saja yang mungkin disampaikan. Dan kemudian yang paling penting di sini, berilah hak-hak kami sebagai Majelis Wilayah, sebagai kepanjang tanganan Majelis Daerah, untuk kami bisa berbuat maksimal di wilayah kami masing-masing. Ini ada catatan kami. Ya, itu saja yang kami bisa sampaikan. Dan pertanggungjawaban Majelis Daerah kami terima dengan baik. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat kesimpulannya. Dan selanjutnya kita akan mendengar tanggapan dari wilayah 15. Ya, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Majelis Pusat, yang saya hormati pimpinan rapat, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang
hadir pada kesempatan ini. Nama saya J. Ketampi sebagai Ketua Wilayah Raya. Dari kami Majelis Wilayah 15 Wilayah menerima dengan baik pandangan Majelis Daerah itu laporan, dan untuk catatan kami dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gunung Raya, untuk sebagai masukan dari majelis kami dan kepada majelis daerah. Suatu ketika kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Gunung Raya, karena kami dengan pemerintah berhubungan baik, di saat untuk pencairan insentif, kami dari wilayah dituntut untuk mengeluarkan surat tugas SK dan juga kartu pendeta. Dalam waktu singkat, hanya diberikan waktu 1 minggu. Nah, setelah diberikan 1 minggu, untuk kalau saya mau ajukan dikeluarkan surat keputusan dan kartu pendeta, mungkin tidak sempat kalau saya suruh hamba Tuhan datang ke majelis daerah. Pada waktu itu, karena untuk menyelamatkan insentif, kami dapat insentif, saya membuat satu kebijakan. Pada waktu itu saya buat SK, tetapi saya katakan sama yang lain, SK ini saya tidak akan serahkan kepada rekan hamba-hamba Tuhan, dan juga kartu pendeta. Daripada nggak keluar insentif, saya buat sendiri. Apakah itu dibenarkan? Tapi itu saya tidak salahkan, saya tidak serahkan sampai sekarang ini. SK itu saya tidak bagikan kepada hamba Tuhan dan juga kartu pendeta, karena demi menyelamatkan insentif. Jadi tolong kepada majelis daerah, karena ini sangat dibutuhkan, apalagi kami dari wilayah 15 Wilayah sangat dibutuhkan. Tolong dipikirkan ke depan, karena untuk sekarang ini kami dari pemerintah daerah sudah membuat satu peraturan, hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah harus ada SK dan juga kartu pendeta. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada majelis daerah, dan majelis daerah yang baru nanti tolong diperhatikan kami yang ada di wilayah. Terima kasih. Ya, nanti akan diperlengkapi. Selanjutnya langsung saja, ya. Yang terakhir majelis wilayah 16. Waktu tinggal 1 menit. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami hormati putusan Bapak-Bapak putusan Majelis Pusat dan juga seluruh majelis daerah. Kami memberikan pandangan dari wilayah 16. Pada dasarnya kami menerima dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami wilayah 16 sebagai wilayah yang termuda, sehingga mungkin kadang terlewatkan atau terabaikan. Saya ketemu dengan sekretaris panitia Musda kemarin, saya tanyakan tentang apakah wilayah 16 dimasukkan dalam hukum Musda, dia katakan tidak. Sebab data yang kami berikan, data yang kami terima dikatakan tidak menyebutkan tidak ada wilayah 16 di sana. Sorry, ketuanya wilayah 16 ada masuk. Ketua sekretaris dan bendahara tidak. Datanya diambil di copy paste dari buku Majelis Pusat waktu Mubes di Bandung. Ya, sehingga kami tidak ada. Oleh sebab itu, supaya hal ini tidak terulang, maaf saya tidak menyerang siapa-siapa, tidak yang diartikan seperti itu. Ini hanya masukan supaya tidak terulang. Mohon dikocok ulang nomor urut wilayah, sehingga kami dari wilayah 16 menjadi wilayah 2. Sebab kami posisinya di Kota Waringin Barat. Iya, nanti diterima itu. Dia sudah
majelis daerah. Terima kasih. Terima kasih dari semua tanggapan dari wilayah-wilayah. Dan untuk laporan terakhir dari keuangan nanti kan dibagi di komisi keuangan sama dengan ada untuk wilayah-wilayah yang 10%-nya. Jadi bendahara nanti akan kita bagikan buku ini. Saya serahkan kepada sekretaris. Ya, puji Tuhan, kita telah melewati rapat pleno yang ketiga, pemandangan umum dari wilayah-wilayah, dan pada dasarnya mayoritas wilayah menerima laporan pertanggungjawaban majelis daerah dengan berbagai catatan. Yang terakhir, kami berikan kesempatan kepada sekolah kita Palangkaraya untuk menyampaikan tanggapan dari laporan majelis daerah. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada sekolah kita Palangkaraya. Saya Pendeta Tony Kristianto, pimpinan harian sekolah kita Palangkaraya. Pada dasarnya kami sama menerima laporan pertanggungjawaban dari majelis daerah, dan kami juga berterima kasih atas dukungan dari majelis daerah selama ini kepada sekolah kita Palangkaraya dengan kerjasama yang baik dan juga pengayoman kepada alumnus sekolah kita Palangkaraya yang melayani di Kalimantan Tengah. Jadi kami mohon terus kepada pengurus berikutnya nanti, pengurus PMD berikutnya nanti, jika hubungan baik ini bisa terjalin, bisa kita lanjutkan terus untuk peningkatan pelayanan di Kalimantan Tengah. Mengenai juga dukungan dana dari majelis daerah, memang juga kami terima, dan kami bersyukur berapa saja dukungan dana yang diberikan, kami tetap terima dengan senang hati dan dengan tangan yang terbuka. Kami juga sekaligus menghimbau kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di Kalimantan Tengah. Kita mempunyai sekolah kita di Kalimantan Tengah, dan komitmen sekolah kita Palangkaraya saat ini adalah mendidik hamba-hamba Tuhan di Kalimantan Tengah yang akan membantu pelayanan di Kalimantan Tengah. Jadi kami mohon kerjasama dari semua hamba-hamba Tuhan untuk bisa mendidik jemaat atau siapapun yang ingin sekolah kita bisa diarahkan ke sekolah kita Palangkaraya. Dan setelah mereka selesai, jika mereka memang tidak disponsori oleh sekolah, mereka akan dikembalikan ke tempat pelayanan siapa yang mengutusnya. Jadi agak sulit bagi sekolah kita Palangkaraya jika mengutus alumnus untuk melayani ke tempat gembala-gembala yang tidak berkontribusi kepada sekolah kita Palangkaraya. Jadi kami mohon pengertian ini, dan juga mari kita dukung pelayanan kita bersama di Kalimantan Tengah, supaya Kalimantan Tengah yang begitu luas dan juga sering kami dengar kekurangan tenaga pelayanan bisa bangkit dan semakin memuliakan Tuhan, menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia sebagai cita-cita kita bersama. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati. Sebelum kita masuk pada jadwal, puji Tuhan kita, kalau di jam saya jam 12 lewat dikit, kita sudah jam makan siang. Tapi sebelum makan siang, karena saya mau informasi 15 menit doang, kita ada makan, boleh siapkan makan siang kita. Pak Ketua akan memberikan
jawaban tentang pertanyaan posisi keuangan tadi yang ditanyakan oleh wilayah. Bisa ditanyakan. Sini aja. Bapak sudah memberkati. Yang keseluruhan bisa ditayangkan pemasukan keseluruhan 2012 sampai 2017 dari Litbang melakukan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benar. Jadi izinkan saya pada kesempatan menunggu makan siang untuk menyampaikan hal ini sebentar saja, kemudian pada saat ini juga seperti janji tadi akan dibagikan apresiasi yang saya maksudkan. Ya, saya 10 menit. Kalau belum muncul, terpaksa saya pakai manual. Bisa ditayangkan secara utuh. Sudah lihat ya. Jadi tayangkan yang masukan keseluruhan 1.735.318.500 rupiah. Ini yang terakhir. Total keseluruhan selama 5 tahun. Jadi per tahun ini kita lihat di sini ada pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Jadi nanti ini panitia bisa print, sudah bisa bawa pulang. Kemudian yang tadi, karena waktu saya masih ada 7 menit, berikan apresiasi kepada yang pertama adalah Ibu Pendeta Miriam Kuba, harus berdiri di depan. Kita aplaus ini. Waktu saya hanya 7 menit saja. Kemudian Jumiran Andreas, Amos Majunta, Verona Tarigan, Margaret Turangan, Henry Mawei, Sakaria, Setiawan Tarigan, Isa Jumadi, Simon Sukani. Yang paling besar di ujung sebelah kanan. Kemudian untuk penghargaan ini, apresiasi ini dalam bentuk begini, saya belum sempat memberi kenangan yang lain karena dananya terbatas. Yang pertama adalah Pendeta Miriam Purba diserahkan oleh Majelis Pusat dalam hal ini. Saya minta salah satu dari Majelis Pusat sesuai kesepakatan bertiga, Pak. Silakan, Bu Miriam Purba. Kemudian yang kedua, yang menyarankan kedua adalah ya, langsung saja Pak. Yang kedua adalah Pendeta Ari Kenceng, Sekretaris Saudara Tengah memberikan kepada Anda Jumiran. Kemudian berikut dihadapkan Bu.
Mari seperti yang teman tadi gambarnya 10%. Kemudian Tamus Majutak diberikan oleh pendeta Daniel Oro. Lalu untuk Pak Berona Tarigan diserahkan oleh Pak Pendeta Daud Ngayo. Lalu kemudian untuk perkara kekurangan diwakili oleh Margaret Lamputu. Selamat Pak Lamputu. Semangat Pak. Kemudian Bapak Berona Tarigan sebagai Pak Pendeta Daud Ngayo. Kemudian Bapak Pendeta PH Manalu akan memberikan kepada Ibu Pendeta Margaret Turangan atau yang mewakili. Kemudian Henry Mawai diserahkan oleh Bapak Pendeta Karpan Semangilai. Kemudian Zakaria diserahkan oleh Bapak Pendeta Setlagon. Izael Jumadi diserahkan oleh Ibu Rosmari Sihite, dan Saudara Pendeta Simon Sukardi diberikan oleh Pendeta Aminati Sitoros. Kemudian Pendeta Daron Ulun, Daron untuk berikan kepada Ibu Sekali. Setelah saya menyerahkan ini dengan permohonan maaf, saudara saya akan berfoto bersama dengan mereka. Dengan demikian selesai sudah laporan saya pada siang ini. Selanjutnya saya akan memimpin pada acara saya. Ya, puji Tuhan, terima kasih apresiasi dari majelis daerah terhadap rekan-rekan hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akan istirahat makan siang, pemandangan umum terakhir dari Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, kami persilakan. Ya, tadi saya diminta, tapi mungkin terakhir disampaikan pemandangan dari Majelis Pusat. Kita akan makan siang, panitia konsumsi siap. Kita akan berdoa, nanti doa makan akan sidang di sekolah dulu, karena kita makan siang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti penasihat kita Pendeta Rosemary Sida akan doakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, terima puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Rencana kami sudah Tuhan pimpin sampai saat ini.
Kami menghadapi makanan minuman yang disediakan oleh panitia. Sebelum kami makan, cuci kuruskan dengan usaha firman-Mu, jadikan kekuatan kesehatan bagi kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sambut berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Perhatian sebentar. Untuk seluruh peserta yang majelis pusat sama majelis daerah di ruangan VIP, terus yang sebelah kanan saya lewat sini turun di lantai 4, terus yang sebelah kiri ya, sebelah kanan saya turun lewat depan lantai 4. Jadi kita tidak berdesakan. Jadi yang sebelah sini tolong yang peserta lewat sebelah ruangan ini, terus turun tangga lantai 4. Jaraknya sama saja ya, jaraknya sama saja ya. Jadi hanya mempersingkat waktu untuk ke luar. Maaf, lama saya tidak muncul karena nanti saya pasti muncul. Ya, terima kasih.